Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Puji syukur senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat kerabat beliau sekalian. Yang kami hormati, ta'zim wa ikraman kepada Abi Mumsyi Masjid Jabal Nur, Kampung Payapuntut, yang kami muliakan, ta'zim wa ikraman kepada seluruh kepanitiaan masjid dan juga kepada seluruh perangkat desa, mulai daripada Geci, Sekdes, Kepemudaan, Tuhaput, Tuhapakat, tokoh adat, semua yang telah berhadir, dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah subuh, baik itu yang tergabung dalam GPS maupun yang tergabung dalam SMS. Alhamdulillah, pada pagi subuh yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita kembali. Yang pertama, untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi ketika beberapa hari yang lalu saya dihubungi akan hadir di Masjid Jabal Nur, yang telepon saya itu Razi, ya, Ustaz Razi telepon saya. Saya bilang sama Ustaz Razi, perasaan saya Masjid Jabal Nur ini sering dikunjungi. Perasaan saya baru 2 kali Sabtu yang lalu Masjid Jabal Nur ini dikunjungi oleh SMS ataupun GPS. Saya sangka Masjid Jabal Nur ini baru minggu lalu dikunjungi. Ternyata banyak berkahnya masjid ini. Alhamdulillah, senang dikunjungi oleh jamaah, senang dihadiri oleh jamaah, menandakan bahwasanya mahabbah, daya tarik masjid ini ada walaupun belum selesai. Insya Allah kalau udah selesai, kami makin sering kunjung-kunjung kemari, insya Allah. Nah, makanya ketika tamu itu hadir, mudhif itu hadir, maka tamu itu membawa rahmat, membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari mereka datang sampai mereka pulang. Makanya jamaah di sini campur-campur, Pak. Ada yang dari Blangmangat, bahkan ada yang dari Aceh Utara. Semakin jauh dia pulang, semakin lama Bapak dapat ampunan. Mudah-mudahan subuh ini Kampung Payapuntut ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menerima dengan ikhlas para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tak panjang, sebentar akan saya sampaikan suatu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orangnya ini kalau bahasa sekarang konyol, orangnya ini lucu, orangnya ini bahasa sekarang kocak, urang galak pegak kem kok. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Beliau ini terkenal dengan sahabat yang paling lucu dibandingkan dengan sahabat yang lain.
Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah ini termasuk Ashabul Badar. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam peperangan. Beliau asli daripada kaum Ansar ataupun Madinah, yang mana beliau sudah ikut hidup bersama Rasulullah. Tapi ada satu kebiasaan yang beliau nggak bisa tinggalkan. Menang perang, selesai perang Badar, beliau masih minum arak, beliau masih minum khamar. Karena pada masa itu belum turun ayat tentang larangan terhadap khamar. Kapan turun ayat? Ketika terjadi jamuan makan, para sahabat kemudian meneguk sedikit khamar. Ketika hendak sholat, mulailah pusing-pusing, mulailah nayang pitam, mulailah imamnya pun bacaannya ngawur, balik-balik, sehingga turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kau dekati salat dalam keadaan mabuk. Turunlah ayat itu. Kemudian turun juga ayat innamal khamr wal maisir. Turun ayat itu, baru ada larangan khamar. Nuaiman ini ketika dia dalam posisi mabuk, dijemput oleh para sahabat, jemput oleh Rasulullah, dicambuk. Selesai dicambuk oleh para sahabat, selesai dicambuk oleh Rasulullah, kemana Nuaiman? Pergi lagi, mabuk lagi. Nah, makanya gawat ini Nuaiman. Nah, namun Nuaiman ini sahabat yang mampu memberikan Rasulullah itu. Makanya dalam riwayat kita ada mendengar bahwasanya Rasulullah itu pernah tersenyum sampai nampak giginya. Itu karena siapa? Karena Nuaiman, bukan karena orang lain. Makanya ada sahabat Rasulullah yang masuk dalam surga bukan karena amalannya, tapi Rasulullah mengatakan Nuaiman akan masuk ke dalam surga dengan tersenyum. Sebab apa? Karena dia mampu memberikan saya itu tersenyum di masa hidup saya. Dia yang mampu memberikan saya bahagia. Makanya di suatu riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya, ini juga termaktub di dalam Syarah Ihya Ulumuddin, bahwasanya satu waktu Nuaiman ini pergi dengan Suwaibid. Jadi Suwaibid dititipkan makanan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berpesan, wahai Suwaibid, ini makanan kutitipkan dengan kamu, jangan kasih siapapun yang minta. Jangan kasih siapapun yang minta. Ini amanah saya. Baik. Ternyata siang sudah mulai datang, Nuaiman pun sudah mulai lapar. Ya datang ke Suwaibid. Suwaibid, mintalah makanan, lapar ini. Amanah daripada Abu Bakar, nggak boleh kasih siapa-siapa. Lanjut juk, nggak boleh kasih. Sehingga Nuaiman duduk, dia mikir bagaimana caranya makanan itu dia bisa ambil. Ya, sambil duduk dia berpikir, dia lihat ada kafilah yang datang, maka dia panggil, "Hei, wahai kalian kafilah, kemari. Saya punya seorang budak. Yang budak itu hari ini mau saya jual." Sehingga kafilah itu nanya, "Mana budaknya?" Budaknya itu yang lagi pegang makanan. Dia itu orangnya paling pandai berbicara. Nanti pasti dia bakalan bilang kalau dia itu bukan budak. Nah, saya jual dengan 10 ekor unta. Bagaimana? Beli? Dibeli sama kafilah. Setelah dibeli, datang kepada Suwaibid. "Wahai budak, hari ini kau telah kubeli." Suwaibid heran. "Lah, kok saya dibeli? Saya bukan budak. Saya orang yang merdeka." Nah, betul juga ini kata si laki-laki itu. Pasti dia jawab bukan budak ini. Nah, kamu memang pandai berbicara. Nah, kamu ini seorang budak. Bukan, saya orang yang merdeka.
Tidak, kamu sudah kami beli dengan harga 10 unta. Rupanya siapa punya kerja? Nuaiman. Nah, taulah Abu Bakar As-Siddiq melaporkan kepada Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah tertawa. Kemudian ditebuslah itu Suhaibit dengan 10 ekor unta, dikembalikan. Nah, itu punya kerjaan Nuaiman. Ada lagi Nuaiman ini, satu hari bukan sahabat yang dia kerjakan, Rasulullah. Rasulullah di Jawa Baru. Satu waktu Nuaiman lihat ada orang lagi jual makanan. Takunlah lagi bungkus. Datang Suaiman, pedagang, aku pesan 2 bungkus ya. Ya, dikasih 2 bungkus. Nuaiman berdiri, dia lihat Rasulullah jalan ke arah Nuaiman. Nuaiman panggil, ya Rasulullah, kemari. Datang Rasulullah. Bagaimana Nuaiman? Ini ada 2 makanan, kita makan dulu ya Rasulullah. Kita makan bareng. Ya udah, Rasulullah mengikuti kemauan Nuaiman, duduk bersama, makan bersama. Setelah makan bersama, Rasulullah mau kembali. Nuaiman bilang, ya Rasulullah, di mana-mana sebelum pulang bayar dulu. Bayile ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai Nuaiman, bukankah kau yang mengajakku makan? Benar ya Rasulullah, tapi di mana-mana pemimpin itu yang bayar rakyatnya. Di mana-mana pemimpin itu yang mengayomi rakyatnya, bukan rakyat yang mengayomi pemimpinnya. Akhirnya Rasulullah yang bayar. Makanya kalau kita sering ngopi, kita sering duduk, enggak? Nah, biasanya ini orang yang SMS, GPS, selesai ini pasti ada ngopinya. Nah, kalau kalian duduk sama kepala sekolah, sama Abu Bangka, Pak Kapolsek, udah aman lah kalian itu. Nah, sengaja saya cerita ini. Nah, karena kenapa? Supaya kita itu bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Nggak perlu bahagia itu mewah, nggak perlu bahagia itu mahal. Tapi dengan ada kita duduk, ya, kita duduk makan, kita duduk minum, selesai itu kita berlomba-lomba untuk bayar orang. Ingatlah, kita nggak tahu kapan hati orang itu senang dan berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya saya yang bayar, selesai saya hari ini cuci piring, nggak ada uang. Tapi hari ini alhamdulillah dibayar sama Pak Mus. Mana Pak Mus tadi ketemu saya? Ya, Pak Mus. Dibayar sama Pak Mus. Alhamdulillah. Hari ini ya Allah, beliau kepala sekolah, besok jadi kepala dinas. Amin ya rabbal alamin. Berdoa orang. Nah, tapi jangan juga setiap kita duduk orang pula yang bayar. Kita sekali-sekali juga harus bayar. Nah, karena kenapa? Bersedekah itu memang dianjurkan duluan-duluanan. Siapa yang duluan? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Nah, kalau hari ini dibayar sama orang, besok kita yang bayar. Nah, jangan kita modalnya ajak, ayo ajak minum, ajak makan, ajak minum, ajak makan. Kalau udah bayar, udah ajak pulang. Nah, jangan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu milik orang yang dalam hatinya ada ikhlas, ada khalis, bersih hatinya. Mau dia setaat apapun, sholatnya nggak pernah tinggal, jamaahnya nggak pernah tinggal, tapi kalau di dalam hatinya itu masih ada hasad, ada riya, ada penyakit hatinya, nggak masuk dia ke dalam surga. Makanya terkadang kita terkecoh dengan amalan-amalan yang besar. Amalan yang besar banyak, namun kita mengenyampingkan amalan-amalan yang kecil, yang ringan, kelihatannya itu ringan, namun itu bisa memasukkan kita di dalam surganya Allah. Contoh itu, Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah masuk dalam surga Allah dengan sebab
dia itu sering buat Rasulullah itu tertawa. Simple. Nah, hari ini nggak punya uang, saya bisa buat apa? Hari ini saya nggak punya kendaraan, saya bisa buat apa orang lain untuk bisa bahagia? Saya nggak punya harta yang banyak, saya bukan orang kaya, saya orang miskin. Bagaimana cara saya bisa menyenangkan orang lain? Simple. Kalimatut thayyibatus sadaqah. Perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang beradab, beretika, sedekah. Baik bicara dengan orang lain, santun bicara dengan orang lain. Saya nggak ambil contoh di luar, kita aja di sini. Ini jamaah GPS, gerakan pemuda subuh, pemuda semuanya. Nah, SMS ada muda, ada tua, bercampur lah kita hari ini. Nah, jadi berlakulah sa'ah wa sa'ah. Ada masa ke masa, ada masa ke masa. Masa apa? Ada kalanya agama itu nggak harus tegang-tegang kali, nggak harus horor. Kalau nggak, orang nggak bakalan mau masuk Islam. Orang senang lihat Islam ini karena dia lihat memang agama Islam ini merangkul, simple, bukan sulit. Kalau sulit orang nggak mau masuk. Nah, cobalah lihat hari ini Islam itu merangkul. Ada nggak hari ini anjuran Islam untuk perangi itu kafir-kafir zimmi? Kalau memang seandainya perang dengan kafir zimmi, selesai itu. Cina-Cina di sini, Kristen-Kristen di sini, kita kejar. Tapi enggak. Berhubung dia hidupnya di tengah-tengah kita, dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia, udah selesai. Nah, kita juga yang muda sama yang tua, mungkin sering duduk-duduk, bicaralah dengan mereka. Ada waktunya kalian itu bercanda. Nah, ada kalanya kalian itu serius-serius. Lihat siapa lawan kalian berbicara, lebih dia tua, hormati dia. Ya, kalau dia emang lebih muda, sayangi dia. Yang muda lihat yang tua, ya Allah, beruntung kali lah Pak Nasir ini. Dia sudah berumur, saya masih muda. Apa beruntungnya? Ya Allah, umur dia lebih lama, pasti lebih banyak ini ibadahnya daripada saya. Yang tua juga seperti itu. Nah, Tengku Faisal, Abu Bangka lihat saya, ya Allah, sungguh beruntung dia masih muda, saya lebih tua. Kenapa dia lebih beruntung? Dia itu masih sedikit dosanya ketimbang saya. Nah, seperti itu hidup. Nah, cobalah kalau yang tua lihat yang mudanya senang, yang muda juga lihat yang tuanya senang, ribut nggak kita? Nggak ribut. Kita hidupnya aman, kita hidupnya tentram, kita hidupnya sejahtera. Di masyarakat kita nggak ada konflik, di jamaah kita nggak ada konflik, di rumah kita nggak ada konflik, di pemerintahan pun kita nggak ada konflik. Kalau memang dia naik jabatan, ya sudah, berarti Allah titipkan amanah untuk dia sementara. Tapi apakah itu bersifat selamanya? Tidak. Ingat, kehidupan kita itu bukan kehidupan yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu zat Allah. Kita ini nggak kekal. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dari nggak ada kita Allah lahirkan. Tatkala kita lahir, kita nggak bawa apa-apa, Bu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan tatkala Allah keluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak bawa apa-apa. Adakah kita bawa pakaian? Bawakah kita uang? Bawakah kita HP? Bawa Honda? Enggak ada. Kita enggak bawa apa-apa. Kita enggak bawa pemahaman apa-apa. Kita enggak tahu apa-apa. Sehingga kita butuh orang lain. Diajarkan kita ilmu, diajarkan kita berbicara, diajarkan kita berjalan, diajarkan kita bagaimana cara hidup. Kita butuh orang. Kemudian kita besar, pemuda, remaja, pemuda, kemudian kita dewasa. Setelah dewasa, apa yang kita tunggu? Mati. Mati kan yang kita tunggu. Nah,
Sudah dihidupkan, nunggunya mati. Karena kenapa? Tadi mati. Sudah dihidupkan, nunggu mati. Nah, ketika kita mati, bawa apa? Sama kayak kita lahir nggak bawa apa-apa. Kepingin kita kalau mati mau bawa ini nggak bisa. Kembalilah sebagaimana kamu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Nah, kembali kamu itu dengan keadaan yang pakaian yang suci. Ya, kain putih aja pulang. Nggak bekantong. Nggak perlu bawa kartu ATM di situ. Nggak ada lagi itu. Nah, selesai kehidupan kita. Siapa yang tolong kita? Nah, kalau khairun nas anfahum linnas, kalau baik dengan manusia, selamatlah. Selamatlah itu. Baik dengan Allah, baik dengan manusia, selamatlah. Aman. Kita di alam kubur aman. Makanya coba dengar. Kalau ada orang tahlilan, orang takziah, pasti berdoanya, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Kenapa? Memang pintu awal negeri akhirat, pintu awal masuk surga kuburan. Kalau kuburan aman, nggak ada soal mungkar nangkir, nggak ada fitnah kubur. Selanjutnya gimana? Yaumil ba'as nggak usah pikir lagi. Yaumil mahsyar nggak usah pikir lagi. Yaumil hisab nggak perlu mikir lagi. Yaumil mizan nggak perlu mikir lagi. Sampai dengan masuk surga nggak perlu mikir. Karena kenapa? Selamat di pintu pertama. Tapi pintu pertama nggak selesai. Ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Selama ini kalau ada pengajian tauhid di masjid nggak pernah mau hadir. Ada nggak lari ke pertanyaan lain? Nggak ada. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab. Tauhidnya nggak ada, akidahnya nggak ada, sifat 20-nya nggak paham, mustahilnya nggak paham, sifat 50-nya nggak paham. Kayak mana kita mau jawab ini? Belum dengar pertanyaan yang lain. Ma imamuka, ma qiblatuka. Selesai pertanyaan itu bisa jawab. Nah, apa pertanyaan yang paling pokok ditanya? Tentang sholat. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Tanya sholat. Sholatmu gimana? Saya ada sholat ya Allah. Saya ada sholat. Selalu saya sholat di Masjid Jabal Nur. Nah, periksa sholatnya. Ternyata sholatnya ini nggak cukup rukun sama syarat. Kayak mana statusnya? Diperiksa yang lain? Tidak. Kita merengek dengan Allah. Ya Allah, saya ada puasa, saya ada sedekah, setiap hari saya bantu orang. Nggak berlaku. Kalau sholatmu itu nggak memenuhi rukun dan syarat, selesailah hidupmu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membangun ukhuwah Islamiyah. Kita bangun persaudaraan kita bangun sama-sama kejayaan Islam ini. Sebagaimana Islam itu pernah jaya di masa Rasulullah, bagaimana Islam itu pernah jaya, pernah menaklukkan Andalusia. Cobalah jangan sampai negeri kita ini menjadi sejarah yang kedua daripada Andalusia. Dulu Islam 100% Andalusia itu. Tapi pada masa Ratu Isabella, Raja Ferdinand, hilang semuanya Islam di situ. Habis semuanya Islam di situ. Kalian yang mau murtad boleh tinggal di sini. Pakai itu topi kerucut merah. Topi kerucut merah menandakan itu orang-orang yang murtad yang tinggal di Spanyol. Kalian yang nggak mau murtad, usir keluar dari sini. Makanya orang banyak hijrah ke Maroko. Ada yang bertahan berperang mati syahid. Nggak mustahil Aceh ini kalau terus didukung dengan kemaksiatan bakalan jadi Spanyol kedua ini. Makanya kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah program Banda Sakti, pokoknya kota Lusmawi ini tertib dari maksiat, harus didukung. Saya pun ingatkan itu dengan Pak Camat. Kalau memang hadir di sini, alhamdulillah. Saya ingatkan beliau, ketika hari ini memang sudah turun menghilangkan maksiat, hilangkan tempat karaoke, sidak mereka, periksa mereka. Anda harus siap. Satu hal, apa? Anda harus siap Anda dicaci maki, Anda harus siap Anda dihina, Anda harus siap
bahwasanya Anda akan dipandang rendah oleh golongan orang-orang itu. Namun ingat bahwasanya pertolongan Allah lebih besar terhadapmu. Intan surullah yansurukum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Enggak perlu takut hilang jabatanmu, tapi besok ketika kita pertanggungjawabkan, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati, tiap-tiap pemimpin diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita selesai, kita aman. Ya Allah, selama saya memimpin, saya sudah melakukan untuk menghilangkan maksiat, tapi mereka nggak dengar, selesailah kita. Yang penting kita berusaha mendukung segenap aparatur pemerintahan dalam membasmi kemaksiatan. Mudah-mudahan negeri kita Aceh diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Luk Semawe diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perlindungan rahmatnya Allah, dalam ampunannya Allah, dijauhkan segala bala. Diberikanlah kita itu keturunan-keturunan yang soleh, diberikanlah kepada kita itu pemimpin-pemimpin yang adil, dijauhkanlah kita terhadap segala bentuk maksiat, baik itu maksiat yang zahir maupun maksiat yang batin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jamaah subuh ini, jamaah GPS, jamaah SMS, jamaah Masjid Jabal Nur, baik yang belum berjamaah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya itu terbukakan pintu hatinya dan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan menemui ajalnya. Akhiru kalami la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang singkat terhadap kita semuanya. Kalau memang bisa diambil pelajaran, ambillah sebagai pelajaran hidup. Kalaupun memang tidak bisa menjadi sebuah iktibar, ini menjadi satu renungan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa akhiru kalami astaghfirukum law wajadtum minni al khata'at wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.